ini di channel Education Happy. Oke, untuk mempersingkat waktu kita baca Bismillah dulu sebelum memulai materi malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana cara menyederhanakan fungsi boolean. Asumsi yang kita pakai di dalam penyederhanaannya itu, yang pertama, bentuk fungsi boolean yang paling sederhana adalah SOP. Yang kedua, operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan, perkalian, dan komplement. Di dalam kita melakukan penyederhanaan boolean ini ada 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan aljabar yang bersifat try and error, tidak ada pegangan di dalamnya. Kemudian dalam menyederhanakannya menggunakan aksioma dan teorema yang ada pada aljabar boolean. Nah, seperti ini aljabar. Sebelum kita memulai fungsi boolean itu sendiri dengan menyederhanakannya, fungsi boolean itu adalah sebuah fungsi yang dibentuk oleh n variabel aljabar boolean. Di antara fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia sebagai fungsi konstan di mana f buka kurung x1, x2 titik-titik sampai dengan xn tutup kurung sama dengan a. Yang kedua, fungsi proyeksi di mana f buka kurung x1, x2 titik-titik sampai dengan xn tutup kurung sama dengan xi, di mana i sama dengan 1, 2, 3 sampai n. Kemudian fungsi komplement g buka kurung x1, x2 titik-titik sampai xn tutup kurung sama dengan buka kurung f buka kurung lagi x1, x2 titik-titik sampai xn tutup kurung dan tutup kurung yang kedua aksen. Kemudian ada fungsi gabungan di mana h sama dengan f plus g dan h sama dengan f kali g. Yang kelima adalah fungsi identitas fx sama dengan x. Dan ada fungsi boolean yang lainnya dengan 1 variabel, 2 variabel, dan juga 3 variabel. Nah, kita membahas bahwasanya penyederhanaan fungsi boolean ini ada cara yang pertama dengan menggunakan aljabar. Bagaimana dengan penyederhanaan fungsi boolean dengan aljabar? Seperti contoh berikut ini. Misalnya ada contoh fungsi boolean di mana f buka kurung x y tutup kurung sama dengan x aksen y plus x y aksen plus x y. Cara menyederhanakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah soalnya f buka kurung x, y tutup kurung sama dengan x aksen y plus x y aksen plus x y. Ini merupakan, kita sederhanakan dulu dari bilangan ini. X aksen y plus x kali buka kurung y aksen plus y tutup kurung. Ini merupakan bentuk dari distributifnya. Kemudian kita sederhanakan lagi dengan komplement di mana x aksen y plus x1. Kemudian kita sederhanakan kembali dengan identitas di mana x aksen y plus x. Kemudian kita lakukan distributif. Di sini kita buka kurung x aksen plus x tutup kurung dan buka kurung x tambah y tutup kurung. Ini merupakan distributifnya. Dan selanjutnya 1 dikali x plus y. Nah, ini merupakan komplemennya. Nah, di mana buka kurung x ditambah y kali 1. Dan hasilnya adalah x plus y yang merupakan identitasnya. Nah, ini merupakan bentuk daripada aljabar ya. Yang kedua adalah peta Karnaugh ya. Dia mengacu pada diagram Venn yang menggunakan bentuk-bentuk peta Karnaugh. Yang ketiga, cara penyederhanaan fungsi boolean itu dengan menggunakan Quine-McCluskey. Penyederhanaan ini didasarkan pada hukum distribusi dan eliminasi.
prime implicant redundant. Nah, dalam hal ini kalau kita menggunakan metode Quine-McCluskey, dia menyederhanakan fungsi boolean dengan untuk variabel lebih besar dari 6, di mana menggunakan peta Karnaugh tidak cenderung lebih rumit. Kemudian sistematis dan cocok untuk menyederhanakan dengan komputer digital. Dalam hal ini, fungsi yang disederhanakan dengan metode tabulasi harus berbentuk dalam jumlah perkalian atau suku minimal. Ini contoh daripada metode Quine-McCluskey. Tapi pada malam hari ini kita akan membahas tentang metode peta Karnaugh. Metode pemetaan yang kita kenal dengan Karnaugh ini disebut dengan peta Karnaugh atau Karnaugh map. Metode ini merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode pemetaan dapat meminimalisasikan fungsi yang kompleks. Ya, rangkaian logika ini juga merupakan implementasi dari fungsi boolean yang memberikan ekspresi yang kompleks pula. Peta Karnaugh digambarkan dengan kotak 7 sangkar, dan peta Karnaugh merupakan sebuah diagram peta yang berbentuk dari kotak-kotak atau 7 sangkar yang bersisian, dan setiap kotak mempresentasikan minterm. Jumlah kotak minterm tergantung pada berapa jumlah variabel dari fungsi boolean itu sendiri, dan n variabel dalam fungsi boolean diimplementasikan dengan 2 pangkat n kotak. Cara mudah untuk menyelesaikan fungsi boolean adalah dengan menggunakan metode peta Karnaugh. Di sini kita punya 2 jenis gerbang logika. Yang pertama SOP dan yang kedua adalah POS. SOP itu adalah sum of product dan POS itu adalah product of sum. Nah, di mana kalau kita lihat di gerbang logika ini, cara membacanya adalah F sama dengan AB plus BC. Ini SOP itu mendekati dengan angka 1 dan POS itu adalah mendekati angka 0. Di mana gerbang logikanya adalah F sama dengan A plus B dikali B plus C. Ini mendekati angka 0 ya, SOP ini. Nah, metode peta Karnaugh ini yang pertama adalah peta Karnaugh dengan 2 pengubah. Di sini kita bisa lihat soal tabel pertama. Di sini ada simbol X dan Y. Di sini adalah M0, M1, M2 dan M3. Nah, soalnya adalah M0-nya ini X-nya adalah 0, Y-nya adalah 0. M1-nya X-nya 0 dan Y-nya 1. M2-nya adalah X-nya 1 dan Y-nya 0, dan M3 X-nya 1 dan Y-nya adalah 1. Nah, kita lakukan peta Karnaugh dengan 2 pengubah. Di sini kita akan membuat tabel X dan Y, di mana X adalah 01 dan Y-nya adalah 01. Nah, ketika 0 ketemu 0, 0 ini merupakan M0. 01 merupakan M1. Kemudian 10 itu M2-nya ya. Kemudian 11 kita lihat di tabel sebelah kiri. 11 M3 adalah M3-nya adalah 11. Sini kita tempatkan M3-nya itu. Berarti sehingga menjadi X-nya 01, Y-nya 01, maka hasilnya adalah 0001 ya, dan satunya adalah 01. Yang sebelah kanan mendekati 1 adalah SOP dan 00 adalah POS. Yang kedua, kita melakukan metode peta Karnaugh dengan 3 pengubah ya. Dalam hal ini adalah X, Y, Z. X, Y, Z ini kita punya soal M0-nya adalah 0000, M1-nya 001 dan M2-nya 010, M3-nya 010, 011, M4-nya 100, M5-nya 101, M6-nya 110 dan M7-nya 111. Kita buktikan dengan peta Karnaugh dengan 3 pengubah. Di sini kita akan membuat X, di mana X adalah 0 dan 1 dan YZ 00, 01, 11, 10. Dan karena ini adalah syarat daripada peta Karnaugh dengan cerminan, maka 00 akan bertemu dengan 11 dan 01 bertemu dengan 10.
Nah, kalau kita buktikan 0, 0, 0, ini berada di mana? Oh, di M0. Kita lihat sebelah kiri tabel. M0 ini 0, 0, 0, pasti M0. Kemudian 001, M1, 001, ini M1, maka kita tuliskan di sini adalah M1. Kemudian di sini kita lihat adalah 011. Kita lihat 011 sebelah kiri tabel M3, maka kita tuliskan di sini M3. Kemudian 010 kita lihat 010 M2 di sini ya. Nah, itunya benar. Kemudian kita beranjak ke X1. X1-nya itu 100, kita lihat 100. Ini merupakan M4, kemudian 101 kita lihat sebelah kiri table 101 itu M5, kita tuliskan di sini M5. Kemudian 11 kita lihat 111, 3 kali satunya ya. Kita lihat 111 berarti ada di M7. Nah, maka di sini adalah M7. Kemudian 110 ya, 110 kita lihat M6 ini, maka kita tuliskan di sini adalah M6-nya adalah 110. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan menggunakan peta Carnot dengan 4 pengubah? 4 pengubah di sini kita punya W, X, Y, Z. Di sini kita sudah bagi M0 sampai M15. Kita bisa lihat di sini 0-nya 8 kali di W dan 1-nya 8 kali di W secara berurutan. Kemudian di X-nya 0-nya 4 kali, kemudian 1-nya 4 kali, 0-nya 4 kali, dan 1-nya 4 kali. Kita buat seperti itu soalnya. Kemudian di Y-nya kita buat 0 2 kali, 1 2 kali, dan seterusnya. Kita secara berurut 0011, 0011, 0011, 0011. Kemudian di Z-nya kita buat 0101, 01, 01, 01, 01. Ya, seperti tabel yang di bawah ini yang kita lihat adalah tabelnya seperti ini. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya dengan peta Carnot? Maka kita akan buat dua pasang WX dan YZ. WX itu secara vertikal dan YZ itu secara horizontal. Nah, kita coba tes di sini. WX-nya adalah 00. YZ-nya adalah 00, maka hasilnya M0. Kita tuliskan di sini M0. Kemudian WX-nya 00, YZ-nya 01, maka kita lihat 00, 01, maka hasilnya M1. M1-nya kita tulis di sini. Kemudian selanjutnya WX-nya 00 dan YZ-nya adalah 11, maka hasilnya M3. Kita lihat 00, 11. Berarti benar ya. Kemudian 0010 kita lihat di sebelah kiri 0010 adanya M2, maka kita tuliskan di sini M2. Kemudian di sini 0100 kita lihat sebelah kirinya 0100 di M4, kita tulis di sini M4. Nah, kemudian 0101 adalah M5, 0111 itu ada di M7, dan 0110 ada di M6. Kemudian 1100 itu di M12, kemudian 1101 ada di M13, 1111 di M15, 1110 di M14. Kemudian di 1000 itu di M8, 1001 itu kita tuliskan M9, 1011 kita tuliskan M11, dan 1010 kita tuliskan M10 di sini. Coba kita buktikan 1010. Apakah dia berada di M10? 1010. Betul ya, di sini kita lihat M10-nya 1010. Jadi itu benar. Kemudian selanjutnya kita punya contoh seperti ini. Terminal secara horizontal adalah seperti ini. 0011 0110 ya. 00 temannya 11 dan 01 temannya 10. Kemudian secara vertikal di WX adalah 00 11 01 10 ya. Kita bacanya seperti ini. Nah, di sini kita lihat soalnya adalah 0000.
maka hasilnya jika F diketahui buka kurung W X Y Z tutup kurung. Nah, kita lihat di sini. Di sini kalau kita lihat 0 0 0 0 0 0 0 0, maka hasilnya adalah di F-nya adalah 0. Kemudian kita lihat berikutnya W X Y Z, W-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya adalah 1. Maka hasil F tutup buka kurung adalah W X Y Z tutup kurung adalah 1. Kita coba lihat M1 0 0 0 1 0 0 0 1, hasilnya adalah 1. Kita lihat berikutnya W X Y Z 0 0 1 1, maka hasilnya adalah 0 0 0 1 1. Kita lihat 0 0 1 1, hasilnya adalah 0 0 0 1 1 adalah hasilnya 0. Kita lihat 0 0 1 1, kita cari oke. Ini kita lihat M2 0 0 1 1, hasilnya adalah 0. Kemudian kita coba sampling lagi di 1 1 1 0. Apakah hasilnya 1 1 1 0? Kita lihat apakah hasilnya 1 1 1 1 0. Oke. 1 1 1 0 kita cari ya ini. 1 1 1 0 1 1 1 0, kita cari ini. Di manakah bilangan tersebut? Apakah benar nilainya adalah 1 1 1 1 1 1 1 0, bilangannya adalah 1. Benar ya di sini. Kemudian kita coba sampling 1 0 0 0, maka hasilnya adalah 0 ya. 1 0 0 0, 1000 ya tulisannya. 1 0 0 0, anggap aja 1000. Kita cari 1000 mana. Tapi kita tidak bisa membicarakan bahwa ini 1000 ya. Kita 1 0 0 0. Satunya nah di M8 1 0 0 0, hasilnya adalah 0. Terbukti ya. Ini adalah 0. Nah, kemudian selanjutnya peta Karnaug itu ada 3 jenis. Yang pertama pasangan 2, pasangan 4, dan pasangan 8. Nah, contohnya adalah pasangan 2 buah 1 sejajar. Kita lihat di sini soalnya. WX YZ, WX-nya 00 01 11 dan 10, dan YZ-nya adalah 00 01 11 dan 10. Nah, bagaimana kita mengubah ini menjadi peta Karnaug 2 buah 1 yang sejajar? Kita lihat di sini. Kalau kita menggunakan aljabar, kita bisa menemukannya adalah sebagai berikut. Di mana F buka kurung WX YZ tutup kurung sama dengan WX YZ ditambah WX YZ aksen. Kalau kita sederhanakan ini, maka WXY buka kurung Z dan tambah Z aksen tutup kurung, maka hasilnya adalah WXY 1. Jadi akhirnya turunannya adalah WXY. Jadi hasilnya dari penyederhanaan boolean dengan menggunakan aljabar adalah WXY. Nah, kalau kita menyesuaikan dengan peta Karnaug ya, dengan pasangan 2 buah 1 yang sejajar, kita lihat di sini yang sejajar apa? Satu-satunya. Oke, di sini satu-satu. Satu-satu ini adalah merupakan horizontal, jadi YZ. Jadi kita lihat di sini YZ. Ya, 11 dan 10. Dan WX-nya adalah 11 ya. Oke, kita ganti ubah jadi peta Karnaug. Oke, 11. Oke, kita lihat 11. Oke, 11 kita lihat hasilnya seperti apa. Kita pertama ke vertikalnya dulu, WX. WX ini adalah 11. Nah, WX ini 11 tidak ada perubahan, berarti kita tulis dulu WX. Kemudian kita beralih ke YZ. Nah, YZ ini cara syaratnya adalah Y. Y-nya 1 temu 1, tidak ada perubahan, berarti Y-nya kita tulis. Kemudian Z-nya 1 ke 0, artinya ada perubahan, berarti Z-nya itu kita buang.
maka hasilnya samakan dengan aljabar WXY. Oke. Karena kita menggunakan pos, ini catatannya adalah maka untuk nilai 0 menggunakan aksen dan 1 tidak menggunakan uner atau aksen. Nah, yang kedua adalah kuat. Kuat itu adalah 4 buah 1 yang sejajar. Kita lihat di soal ini. Di soal ini adalah WX, YZ ya. Di mana WX 00, 01, 11 dan 10. Dan YZ-nya adalah 00, 01, 11, 10. Ini soalnya. Soalnya yang pertama adalah 0, 0, 0, kedua 0, 0, 0, ketiganya 1, 1, 1, 1, yang keempatnya ada 0, 0, 0, 0. Nah, kita lihat pendekatannya seperti apa di 4 buah 1 sejajar. Kita udah lihat. Di sini ada 1 yang sejajar ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti YZ-nya adalah 1, 1, 1, 1 ya. Di sini berarti 0, 0, 01, 11, 10. Dan WX-nya adalah 1, 1. Kita lihat. WX-nya ini adalah bilangan yang tidak berubah ya, 1, 1, tidak ada perubahan. Nah, coba kita lihat di horizontalnya YZ. YZ kita lihat 0, kita lihat sebelahnya 1 dia berubah ya, 0, 0, 1, 1, berarti Y nya berubah. Kemudian kita lihat Z. Z juga 0, 1, 1, 1. Udah. Kalau kita udah ketemu 0, ketemu 1, udah ada perubahan, berarti nggak usah lihat ke belakangnya, artinya itu di delete. Sehingga YZ juga di delete. Nah, akhirnya kita hanya menemukan hasilnya adalah di WX ya. Hasilnya adalah WX di sini. Ya. Kalau kita sederhanakan di cara aljabar, ini WX YZ merupakan F sama dengan WX aksen Z Y maksudnya gini, WX Y aksen Z aksen plus WX Y aksen Z ditambah WX YZ ditambah WX YZ aksen, maka hasilnya WX. Nah, terbukti bahwasanya dengan menggunakan peta Karnaud hasilnya juga hanya WX, karena di sini WX-nya adalah 1 dan tidak ada perubahan. Sedangkan di horizontalnya YZ itu ada perubahan, 0 ketemu 0, oke, tidak ada perubahan. Tapi ketika dia ketemu dengan 1 di belakangnya berubah, sehingga Y-nya dibuang. Kemudian kalau kita lihat Z-nya 0, kemudian kita lihat sebelahnya lagi 1, nah berarti 0 ke 1 ada perubahan, berarti kita coret atau kita hilangkan, maka hasilnya adalah WX saja. Ini dengan 4 buah 1 yang sejajar. Kemudian kalau kita menggunakan oktet ya, jenis peta Karnaud yang ketiga adalah oktet, di mana oktet itu adalah 8 buah 1 yang sejajar. Atau kalau kita lihat di sini soal WX YZ, di sini ada 1, 1, 1, 1, kemudian 1, 1, 1, 1, sehingga ini kita bisa kotakan ya, kita jadikan 1 ya. Karena ini 8 buah 1 yang sejajar. Kita lihat ini ada 8 buah, satunya sama, dekat dan sejajar juga. Nah, maka hasilnya kita bisa lihat secara vertikal YZ. Kita lihat YZ secara vertikal YZ Y0, Y0, Y1, Y1. Artinya 0, 0 ada perubahan nih satunya ya. Berarti Y-nya buang. Kemudian kita coba Z. Z-nya adalah 0, 1. Ya, kita lihat aja dua ini. 0, 1 ini udah berubah Z-nya. Maka Z-nya pun dibuang. Kita tidak perlu lihat yang lainnya karena ketika ada perubahan maka itu akan kita hilangkan. Kemudian kita lihat WX ya, WX. Di sini WX-nya W-nya tidak berubah 1, 1. Tapi di X-nya berubah 1, 0. Sehingga yang tersisa hanya W. X-nya kita buang ya. Sama seperti penyelesaian aljabar di bawah ini. Di mana W, nah di mana F buka kurung W, X, Y, Z tutup kurung sama dengan W.
ternyata terbukti bahwasanya dengan cara aljabar maupun secara peta Karnaud hasilnya sama, dan lebih mudahnya adalah dengan menggunakan peta Karnaud dalam menyelesaikan fungsi boolean ya. Oke, selanjutnya syarat menentukan peta Karnaud. Syarat menentukan peta Karnaud itu yang pertama adalah carilah yang saling sejajar dan segaris. Ya, ingat saling sejajar dan segaris baik secara horizontal maupun vertikal. Yang kedua, carilah yang paling berdekatan. Dia boleh meminjam variabel yang telah digunakan. Di sini kalau kita lihat di tabel yang yang saling berdekatan, segaris dan sejajar adalah satu-satu ya di sini secara horizontal, satu-satu. Kemudian secara vertikalnya adalah satu-satu di 0111 ya. Nah, kita lihat sini. Sehingga kita bisa membuat kotak variabel satu-satu ini, satu-satu kita buatkan. Kemudian di sini berikutnya adalah ada secara vertikalnya satu-satu, secara horizontalnya satu-satu, secara vertikalnya kita lihat di sini ada satu-satu. Nah, ini yang satu yang sudah dipakai oleh horizontal ini bisa kita gunakan secara vertikal. Karena syaratnya adalah cari yang saling berdekatan boleh meminjam variabel yang telah digunakan. Artinya variabel daripada horizontal satu ini boleh dipinjamkan dengan cara vertikal. Sehingga kita bisa melihat ini satu-satu ini ya. Oke. Mudah-mudahan paham sampai di sini. Nah, contoh lainnya seperti ini. Kita lihat di sini yang saling sejajar dan berdekatan ya dan segaris adalah satu-satu, sehingga kita bisa langsung merubahnya menjadi satu-satu kita kurungkan ya. Nah, kita kotakkan. Inilah syarat menentukan peta Karnaud. Nah, selanjutnya adalah sifat daripada peta Karnaud. Peta Karnaud ini bersifat seperti tidak berujung seperti bola dunia atau globe. Contohnya ada di sini. Wx, YZ secara vertikal Wx-nya adalah 00, 01, 11, 10. Jadi W-nya ini adalah 0011. X-nya adalah 0110. YZ-nya adalah 0, Y-nya ya 011. Ini untuk Y. Untuk Z-nya adalah 0110 ya, ini. Oke. Soalnya seperti ini. Ada 4 kolom, nolnya 4 kali, 1001, 1001, 0000. Nah, di sini kita lihat secara melihatnya secara globe, kemudian kita coba untuk membuatnya menyatu ya. Menyatu itu seperti globe. Kalau kita tekuk antara satu ini sama satu ini, satu ini sama satu ini ketemu ya. Nah, kalau kita bikinkan blok ya, satu-satu ketemu nih. Satu-satu, satu-satu. Ya. Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Dan ini kita lihat di 01, 10, 10, 00 ya. Kemudian contoh kedua kita lihat juga di sini. Ini ketemu segaris dan sejajar. Satu ketemu 00, ini ketemu 10 ya. 00 ketemu 10. 1 di kalau kita balik ya. Kemudian kalau kita lihat di 10 maksudnya di Px ini ada angka 1, kemudian di YZ-nya 10 adalah ketemu 1. Kalau kita lipat gitu, artinya ketemu antara 00 ini dengan 1 dan 10 ini dengan 1. Ini juga ketemu. Jadi kita bulatkan di sini. Ketemu ya. Seperti gambar seperti ini. Ketemu dia 1 1 ya.
satu satu. Kalau kita lipat ya seperti ini ketemu. Setelah kita mengetahui sifat daripada peta Karnaug, ya di sini dijelaskan bahwasanya karena kita menggunakan pos di sini, maka untuk nilai 0 kita akan aksenkan dan satu tidak kita aksenkan. Di sini syaratnya ya, syarat daripada sifat peta Karnaug. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soalnya adalah di tabel ini Wx, YZ. Wx 00, 01, 11, 10. YZ-nya 00, 01, 11, 10 ya. Oke. Pertama kali kalau misalnya kita lipat ini tabel ini, maka satu ini akan ketemu satu ini ya. Satu ini akan ketemu satu ini. 00 ini ada 1, 00, 10 ada 1. Kalau kita lipat akan ketemu satu-satunya ini. Kemudian kita ketemu lagi di 101 ini ya. 1000 di sininya 1, 1010 di sininya 1. Kalau kita lipat satu-satu ini akan ketemu ya. Maka kalau kita menyelesaikan secara aljabar, hasilnya adalah X aksen Z aksen untuk persamaan A1 ya. Untuk persamaan A1 kalau kita selesaikan secara aljabar adalah X aksen Z aksen. Bagaimana kalau kita menyelesaikan secara peta Karnaug? Satu-satu ini ketemu ketika dilipat, satu-satu ini juga akan ketemu ketika kita lipat ya. Di sini kita lihat secara kita lihat secara vertikal dulu. Secara vertikal kita lihat 0 1 W-nya berubah, maka W-nya kita hilangkan. Kemudian 00 ya, karena sifat daripada peta Karnaug ini kalau 00 maka dijadikan aksen, maka di sini X-nya adalah X aksen ya. Berarti X aksen sudah benar, satu X aksen. Ini secara vertikal. Nah, bagaimana kalau kita menyelesaikan secara horizontal? YZ 00 10 0 berubah menjadi 1, maka Y-nya hilang. Kita lihat Z-nya. Z-nya 0 0. Maka hasilnya adalah Z aksen. Jawaban dari peta Karnaug adalah X aksen Z aksen. Itu persamaan A1. Nah, kemudian persamaan kedua. Di sini kita lihat secara vertikal secara horizontal 1111 ketemu ya empat-empatnya ini. Oke, kita lihat, kita tarik ke atas 111 ini adalah YZ 00 01 11 10. Nah, kita lihat YZ-nya 0 ketemu 0 ketemu 1 ketemu 1. Berarti Y-nya hilang ya karena ada perubahan di sini. Kemudian Z-nya kita lihat juga 0 1 juga Y-nya hilang karena ada perubahan 0 ke 1 ya. Kemudian kita lihat secara vertikal ya, secara vertikal 0 ya. Ada perubahan di sini. Nah, W-nya kita aksenkan karena sifat daripada peta Karnaug ketemu 0 adalah aksenkan. Kemudian 1 tetap ya, tidak ada perubahan. Jadi di sini X hasilnya adalah W aksen X ya. Ini persamaan kedua, hasilnya W aksen X. Kemudian kita menyelesaikan penyelesaian ketiga, karena ketiganya kita lihat di sini ada segaris dan sejajar ya 1 1 1 1. Kita bulatkan ini lagi empat-empatnya ini. Nah, satunya itu 4 kali itu kita lingkarkan lagi. Oke, kita lingkarin. Ketemu ya satu-satu secara vertikal satu-satu. Kita lihat secara vertikal di WX. WX ini W-nya 0011 berubah, berarti W-nya hilang. Oke. Kemudian X-nya kita ketemu 01. Oh, X-nya juga hilang karena ada perubahan. Oke, selesai di WX kita manjak ke YZ. Nah, YZ ini adalah 00 ya. Nah, 00 ini kita aksenkan Y aksen Z aksen ya, karena sifatnya adalah
Ketemu 0 adalah diaksenkan, ketemu 0 diaksenkan. Z aksen, Z aksen. Itu. Paham ya sampai di sini? Jadi kesimpulannya kalau kita selesaikan semua, hasilnya apa persamaannya? Kita ketemu tadi penyelesaiannya 1 untuk persamaan A1 adalah X aksen, Z aksen. Persamaan A2-nya ya W aksen X. Kemudian persamaan A3-nya artinya Y aksen, Z aksen. Maka F buka kurung W X Y Z tutup kurung sama dengan X aksen Z aksen ditambah W aksen ditambah kali X tambah Y aksen Z aksen. Kenapa kita menggunakan plus? Karena kita menggunakan pemisah dengan menggunakan cos. Kalau menggunakan cos berarti kita tambah, ya. Inilah persamaan daripada aljabar, dan kalau kita lihat secara peta Karnaud sama ya hasilnya ya, pembuktiannya. Itu contoh daripada peta Karnaud. Nah, hari ini kita sudah membahas tentang sifat-sifat, syarat-syarat, serta jenis peta Karnaud. Semoga ilmu pada malam hari ini bisa berguna untuk kita semua yang ada di sini. Jika ada pertanyaan ataupun kurang mengerti, silakan kontak ke saya. Ya, silakan komen di YouTube channel saya. Mudah-mudahan kita sharing materi perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nggak usah ragu-ragu apabila Anda masih bingung, saya akan menjelaskan kembali di kelas kita nanti ya secara lebih detail. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?